dari finansial, fisik, dan mental, psikologis mereka disiapkan untuk sampai di puncak pelaksanaan ibadah haji hari ini. Tak cuma bagi mereka, para jamaah haji dari Indonesia, tapi juga jamaah haji lain dari seluruh penjuru dunia. Kami juga perlu mengajak Anda, saudara, untuk memahami Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas memantau langsung pergerakan jamaah haji Indonesia dari hotel di Mekah menuju ke Arafah. Jamaah didorong untuk menuju Arafah agar keberangkatannya berjalan lancar. Pemantauan keberangkatan jamaah haji ke Arafah dilakukan di sektor 2 wilayah Syisyah, Kota Mekah. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menyapa langsung para jamaah yang hendak berangkat ke Arafah. Gus Yakut berpesan kepada jamaah untuk fokus beribadah. Dari pantauan ini, Menteri Agama menemukan kasus keterlambatan bus saat menjemput jamaah. Keterlambatan itu disebabkan arus lalu lintas yang padat jelang puncak haji. Namun, secara keseluruhan pergerakan jamaah berjalan lancar dan terangkut untuk naik bus. Sekarang sedang ngecek di sektor 2 terkait dengan keberangkatan. Alhamdulillah semua lancar dan ini sudah mendekati akhir. Jadi saya kira teman-teman petugas di sini juga sudah baik cara mengaturnya, mendahulukan lansia dan jamaah disabilitas, dan baru kemudian disusul mereka yang muda. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini sudah menjadi gambaran dari sektor-sektor yang lain. Lalu lintas memang koordinat, jadi ada beberapa kemacetan tadi ya menghambat mobilitas, tapi insya Allah ini sudah mulai lancar. Mudah-mudahan untuk besok ketika Musdalifah kemudian ke Mina juga lalu hambatan-hambatan. Kalau pesan untuk jamaah Gus ya masih tetap sama, jamaah harus mengkonsentrasikan diri di ibadah selama wukuf di Arafah dan nanti Musdalifah dan Mina. Artinya jamaah harus tetap menjaga kondisi supaya tetap prima, banyak melakukan zikir, takut kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ini ibadah yang istimewa dan tentu saya berharap jamaah juga memanfaatkan ibadah yang istimewa ini dengan sebaik-baiknya. Nah, terima kasih guys. Saat ini sudah 5 menit berjalan dari pukul 10 waktu Mekah, Arab Saudi, dan kita langsung tinjau kondisi terbaru dari Mekah saat ini. 3 jurnalis kami sudah siap dengan laporan langsungnya. Ada Yasir Neneama, kemudian ada Imron Fahim, dan Mustaqim. Nanti kita akan mendengarkan langsung laporan dari masing-masing titik terkait dengan persiapan untuk puncak ibadah haji pada hari ini. Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi untuk kawan-kawan semua di sana. Saya mau ke Imron dulu sekarang. Imron, Anda yang bersama dengan tim petugas haji dari Kementerian Agama pasti sudah memantau dari awal sampai akhirnya sampai di momen puncak haji hari ini. Apa yang Anda cermati untuk kondisinya sekarang? Ya, Assalamualaikum Jifal dan selamat siang. Memang hari ini merupakan hari yang cukup berbahagia bagi seluruh umat muslim di dunia, khususnya umat muslim yang berasal dari Indonesia. Ada 241.000 jamaah haji Indonesia tengah berada di Arafah, yang dalam waktu 2 jam lagi mereka akan melaksanakan puncak haji, yakni wukuf di Arafah. Kesiapannya sudah dilakukan sejak beberapa minggu yang lalu. Hari ini merupakan hari yang ke-34 jamaah haji berada di Tanah Suci. Dan ini merupakan waktu yang ditunggu-tunggu. Selama waktu itu juga mereka menjaga kesehatan, menjaga pola makan, agar bisa mengikuti rukun haji, yakni wukuf di Arafah. Saya saat ini berada di salah satu maktab yang ditempati oleh jamaah haji Indonesia reguler, di mana mereka berjumlah 213.000. Mereka menempati 1.169 tenda yang terbagi dalam 73 maktab. Dalam waktu 22 jam ke depan, mereka akan mengikuti khutbah yang akan dibawakan oleh khatib. Kemudian mereka akan melakukan sholat jamak takdim antara sholat duhur dan sholat asar. Rangkaian ibadah ini mengawali ibadah puncak haji yakni wukuf di Arafah.
setelah melakukan sholat nanti, mereka akan bersama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memperbanyak dzikir, lalu melantunkan doa-doa yang selama ini menjadi harapan mereka, menjadi impian mereka untuk tiba di Tanah Suci. Dan ini merupakan hari yang cukup berbahagia pula bagi para petugas haji, karena di fase yang awal ini mereka bisa mengantarkan ratusan ribu jamaah yang awalnya tinggal di Mekah di sekitar 170 hotel, kini mereka berhasil didorong menempati di tenda-tenda Arafah. Mudah-mudahan proses wukuf di Arafah ini berjalan lancar hingga nanti sore hari menjelang waktu terbenamnya matahari. Untuk wukuf di Arafah sendiri akan dimulai saat ba'dal jawal atau tergelincirnya matahari, yakni masuknya waktu duhur. Nanti jamaah haji diminta untuk lebih banyak melakukan ibadah di dalam tenda, mengingat cuaca di luar cukup ekstrim, di mana suhu udara diperkirakan mencapai 40 derajat Celcius. Bagi jamaah yang terpaksa berada di luar, diharapkan tetap membawa peralatan alat pelindung diri seperti payung, kemudian masker, dan juga kacamata. Jangan lupa pula membawa alat penyemprot air untuk mendinginkan kulit agar tidak terlalu panas ketika terpapar sengatan matahari. Karena sejauh ini banyak jamaah haji yang terserang serangan panas atau overheat hingga kemudian jatuh pingsan. Ini perlu diantisipasi oleh jamaah haji dan juga oleh petugas untuk selalu mengingatkan jamaah menjaga kesehatan dan keselamatannya. Demikian yang dapat kami laporkan dari Makkah Arafah, Arab Saudi. Kembali ke Anda di studio, Ival. Imron, saya membayangkan betul bahwa ini tidak cuma jamaah haji Indonesia saja yang dikumpulkan, tapi seluruh dunia juga datang ke titik yang sama. Sehingga mobilitas ini yang jadi catatan sebetulnya dari awal oleh pihak otoritas terkait begitu. Saya mau memastikan dulu apakah seluruh jamaah haji kita sudah terkonsentrasi didorong menuju Arafah untuk saat ini? Ya, Ival, memang ini jutaan umat muslim menjadi lautan manusia di Arafah siang ini. Mereka berkumpul menuju atau menunggu ke puncak haji. Dan proses pendorongan atau keberangkatan jamaah haji untuk yang Indonesia ini dilakukan sejak kemarin pada Jumat pagi hingga Jumat malam. Dan pada pukul 11 malam jamaah haji sudah terangkut semua atau sudah diberangkatkan semua ke area Arafah, yakni tempat wukuf di Arafah yang berada tidak jauh dari kota Mekah. Dan sejauh ini kondisi jamaah seluruhnya dalam kondisi baik, sehat, dan mereka bersiap untuk menyambut puncak haji, yakni wukuf di Arafah. Namun memang ada beberapa yang tidak bisa bersama dengan kita karena takdir mereka harus wafat, meninggal dunia. Ada sekitar 118 orang meninggal dunia sebelum pada tanggal 9 Dzulhijjah. Untuk orang-orang yang wafat dan meninggal dunia ini akan dibadal hajikan oleh petugas haji. Ada sekitar 300 petugas haji yang akan membadal hajikan untuk para jamaah haji yang wafat. Baik mulai wafat di embarkasi maupun wafat di Tanah Suci. Demikian, Tifal. Oke, membayangkan bahwa ini segala golongan akan berkumpul di satu titik, terlebih lansia, ini juga jadi concern, jadi fokus perhatian pemerintah juga, terutama Anda yang jadi bagian dari petugas haji di sana. Pendekatan seperti apa yang diberikan begitu oleh pemerintah kepada para lansia ini selama proses wukuf di Arafah ini? Ya, memang lansia ini menjadi prioritas bagi petugas haji tahun ini sesuai dengan temanya Haji Ramah Lansia. Ini dilakukan beberapa skema, yakni mulai dari keberangkatan di mana jamaah haji saat di pesawat ditempatkan di kursi yang paling depan. Kemudian saat berada di hotel penginapan di Mekah, mereka ditempatkan di kamar-kamar yang dekat dengan lift atau pintu keluar hotel sehingga saat terjadi apa-apa mereka cepat atau mudah dievakuasi. Demikian juga dalam prosesi ritual haji untuk jamaah haji lansia, ini mendapatkan skema rukhsah atau keringanan selama menjalankan ibadah haji.
ada sejumlah skema rukhsah atau keringanan yang telah disiapkan untuk jamaah haji lansia, jamaah haji disabilitas, maupun jamaah resiko tinggi. Salah satunya yakni skema murur. Skema murur ini baru diterapkan tahun ini. Skema murur merupakan skema di mana jamaah haji lansia, disabilitas, dan resiko tinggi tidak perlu bermalam atau singgah di Musdalifah. Jamaah haji cukup melintas saja saat tiba di Musdalifah, lalu melanjutkan langsung perjalanannya ke Mina. Hal ini untuk menghindari kepadatan jamaah haji di Musdalifah yang bisa memakan korban. Jadi golek sekarang atau kapan? Keselamatan. Selain itu juga ada skema lain, yakni safari wukuf, di mana pada hari ini ada 300 jamaah haji lansia dan disabilitas non-mandiri, serta jamaah haji sakit. Ini disafari wukufkan, dinaikkan ke dalam bus, kemudian mereka mengikuti puncak wukuf di atas kendaraan tanpa turun ke tenda-tenda. Mereka hanya melakukan wukuf pada waktu sampai pukul 2 siang waktu Arab Saudi. Selanjutnya mereka akan dibawa kembali ke hotel transit maupun di klinik kesehatan. Untuk ritual haji lainnya seperti ritual rukun haji seperti tawaf ifadah maupun juga sa'i nantinya akan dibadalkan. Termasuk juga ritual wajib haji yakni lempar jumroh akan dibadalkan bagi jamaah yang safari wukuf. Tifal. Itu gambaran dari satu titik, nanti kita akan juga tinjau lagi ke titik yang lain. Tapi untuk sementara Imran Fahim, terima kasih untuk laporan Anda saat ini. Kita juga masih memantau perkembangan terbaru dari Arafah yang saat ini masih terus dipadati oleh para jamaah haji yang akan melaksanakan puncak haji hari ini 9 Zulhijjah 1445 Hijriah. Ada 2 titik lagi saudara yang bakal kami tinjau nanti untuk melihat keadaan para jamaah dan detik-detik menuju ibadah wukuf di Arafah saat ini masuk ke dalam puncak pelaksanaan ibadah haji 1445 Hijriah. Kami akan segera kembali, pastikan tetap di Kompas TV. Mau nabung pakai Brimo, investasi pakai Brimo, asuransi pakai Brimo, Brimo mudah serba bisa. Mau top up pakai Brimo, mau belanja pakai Brimo, mau streaming hingga healing, mau pakai Brimo, Brimo mudah serba bisa. Nyau 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 pakai Brimo, mudah dan serba bisa pakai Brimo. Ayo download sekarang. Brimo. Nggak sampai. Kok nggak sampai ya? Pertumbuhan dipengaruhi nutrisi. Pediasure dengan arginin vitamin K2. Lihat 50% tumbuh nyata dalam 90 hari. Sampai. Terima kasih, Ibu. Pediasure dukung tumbuh nyata. Ini bukan perkara main-main. Tanggung jawabnya besar. Apa jaminan kamu bisa jaga anak saya? Punya penghasilan tetap? Tabungan ada? Alhamdulillah ada Pak, saya juga udah daftar haji. Gitu dong. Terus mau kapan resepsinya? Yuk daftar haji selagi muda. Dananya aman dikelola oleh BPKH. Masih muda daftar haji, kerennya. Ulti. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo soft cake baru. Serunya ngemil bareng si kecil. Nggak sampai. Kok nggak sampai ya? Pertumbuhan dipengaruhi nutrisi. Pediasure dengan arginin vitamin K2. Lihat 50% tumbuh nyata dalam 90 hari. Sampai. Terima kasih, Ibu. Pediasure dukung tumbuh nyata. Wow. Aku punya Roma kelapa krim. Wah, baru ya? Mau. Emang tahu cara makannya? Buka biskuit kelapanya, serok krimnya, lumer kayak es krim. Makan apa sih? Seru banget. Ini Tante. Enak banget. Roma kelapa krim, gurih biskuitnya, lumer krimnya. والنعمة لك الملك لا شريك
Kami masih mengawal pelaksanaan puncak ibadah haji dari Makkah, Arab Saudi. Sebelum berangkat ke Arafah, saudara, jamaah haji akan diperiksa terlebih dahulu kartu nusuknya oleh tim nusuk dari pemerintahan Arab Saudi. Jika sudah dinyatakan lengkap, bus akan disegel, barulah dipersilahkan untuk berangkat ke Arafah. Kami ajak Anda menyimak liputan Yasir Nediama dan Pradaris Lesmana sebelum rombongan berangkat ke Arafah. Dan saudara, saat ini saya bersama dengan rombongan haji khusus tengah bersiap menuju ke Arafah untuk melakukan wukuf di Arafah. Prosesnya adalah kami dari apartemen Azizia didata berdasarkan dengan busnya masing-masing seperti ini. Ini adalah contohnya adalah bus 18, di mana di bus 18 ini semua yang ada di sana harus sesuai sama nomornya. Sudah bersama saya Ustadz Zen. Ustadz Zen, dalam proses pendistribusian ataupun mobilisasi yang diperhatikan itu apa? Harus ditentukan jumlahnya sesuai dengan data yang ada di Duif Al-Bait sebagai syarikah yang membawa kita. Kalau seandainya tidak sinkron, maka mereka akan menahan untuk tidak memberikan label ke setiap bisnya. Oke. Berarti harus sesuai ya jumlah data yang sudah diberikan sama data jamaah yang ada di dalam bis ya? Iya, betul. Baik, terima kasih. Ini berarti sudah mau siap berangkat begitu? Siap berangkat, insya Allah. Aman semua, insya Allah. Oke, itu sudah siap berangkat. Nanti mekanismenya adalah sebelum berangkat, kami para jemaah akan diminta untuk menunjukkan smart card-nya ataupun kartu nusuknya seperti ini. Nanti ini akan dicek oleh petugas setelah dinyatakan legal, kemudian setelah datanya sesuai dengan apa yang telah diinput, barulah nanti bis yang ada di sini pintunya ditutup dan akan disegel dengan stiker. Nah, setelah pintunya disegel, barulah bis diperbolehkan untuk berangkat menuju ke Arafah. Nah, sampai di Arafah nanti mereka juga saya akan menunjukkan kepada Anda contoh dari penyegelan tersebut seperti apa. Nah, bisnya akan disegel dengan menggunakan stiker seperti ini. Nah, setelah disegel seperti ini, barulah bisnya dinyatakan telah selesai diperiksa dan bersiap menuju ke Arafah. Sesampai di Arafah nanti ada petugas yang akan mengecek apakah masih tersegel atau tidak. Jika masih tersegel, maka bis tersebut dinyatakan resmi dan jemaah yang ada di dalam bis tersebut bisa dinyatakan keluar dan masuk ke area Arafah untuk melakukan wukuf di Arafah. Yasir Nediama, Pradaris Lesmana, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Kita coba tinjau titik lainnya keadaan dari para jamaah haji Indonesia untuk puncak ibadah haji hari ini. Bergabung saat ini jurnalis Kompas TV Yasir Nediama dan juru kamera Pradaris Lesmana. Yasir, Anda bersama dengan para jamaah haji khusus untuk pelaksanaan ibadah kali ini, apa yang Anda cermati soal persiapan mereka? Karena kita paham ini sudah ada beberapa jamaah yang sudah mengalami dehidrasi begitu. Sesiap apa mereka untuk menghadapi momen puncak ibadah haji hari ini? Kalau ditanyakan sesiap apa, nampaknya mereka harus menyiapkan 100% tenaga mereka karena ini adalah puncak dari ibadah haji. Wukuf di Arafah merupakan rangkaian dari rukun haji, dan ini yang selalu disampaikan oleh para pembimbing haji bahwa jika para jemaah haji jangan kelelahan, jangan terlalu memforsir melakukan ibadah-ibadah sunnah, jangan terlalu memforsir untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak penting, simpan tenaganya untuk melakukan ataupun simpan tenaganya untuk nantinya dikeluarkan 100% pada saat rangkaian puncak haji yang akan dilaksanakan sesaat lagi, Vival. Saat ini saya bersama dengan jemaah haji khusus itu berada di Maktab 333. Di sini areanya cukup luas begitu, tidak hanya jemaah haji khusus dari Patuna, namun ada juga dari jemaah haji khusus lain yang berada di sini. Dan tepat di belakang saya ini baru saja jemaah yang tengah beristirahat dibangunkan untuk bersiap menuju atau mempersiapkan diri mengambil air wudhu ataupun melakukan sholat sunnah untuk segera menyiapkan hati, menyiapkan diri untuk sama-sama menanti pelaksanaan wukuf di Arafah. Seperti yang terdengar, lantunan talbiyah terus berkumandang
begitu syahdu, begitu haru karena penantian dari jemaah haji yang di sini tidak eh, cepat begitu. Mereka juga menanti cukup lama untuk akhirnya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir menjadi tamu Allah dan melaksanakan wukuf di Arafah. Ada beberapa hal yang menjadi catatan begitu ketika pelaksanaan rangkaian ibadah haji. Selain memang pengamanan yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi yang begitu ketat, ini juga terkait dengan adanya haji non visa yang hingga saat ini juga masih terus dilakukan patroli begitu. Itu yang pertama, itu yang juga kami rasakan ketika ingin melakukan pergerakan di area maktab yang kami huni sekarang. Saya berada di maktab 333 dan memang di area sekitar sini memang masih ada maktab-maktab lain. Jika kami keluar dari area maktab 33 ini tentu kami jemaah haji ini akan ditanyakan identitasnya begitu, karena setiap jemaah yang masuk ke maktab akan diberikan identitas maktab. Tidak hanya kartu nusuk, namun ada juga identitas maktab. Jadi ada dua identitas yang kami pakai, tiga sebenarnya. Yang pertama adalah kartu nusuk sebagai bukti bahwa kita sebagai jemaah haji dengan visa haji. Yang kedua adalah ID card maktab, di mana ID card maktab ini berisi nomor maktab kita. Dan yang ketiga adalah gelang begitu. Seperti ini saya tunjukkan. Gelang ini yang nantinya akan digunakan untuk maktab di Mina. Nah, tiga ID card kami ini selalu dihimbau agar jangan sampai hilang, jangan sampai rusak. Dan himbauan ini juga selalu disampaikan kepada para jemaah haji lansia begitu, karena kekhawatiran mereka yang terlupa ataupun rusak sehingga ini akan menjadi persoalan tersendiri. Karena hingga saat ini ketika kami tanyakan, jika hilang ngurusnya bagaimana, jika rusak apa yang harus dilakukan, dari penyelenggara haji masih belum memberikan solusi yang pasti, sehingga satu-satunya cara agar semua rangkaian ibadah haji ini berjalan dengan baik yaitu memastikan identitas kartu nusuk kartu maktab ini benar-benar jangan sampai rusak ataupun jangan sampai hilang begitu, Tifal. Saat ini yang tengah dilakukan di tenda saya adalah bersiap untuk menuju ke puncak haji yaitu wukuf di Arafah. Kita ketahui wukuf di Arafah ini akan dilaksanakan pada saat zuhur. Nanti sholat zuhur akan di jamaah takdim begitu dengan asar, kemudian akan sama-sama mendengarkan khotbah wukuf, dan setelah itu baru kita diminta untuk berzikir dan memohon ampunan. Momen ini ya diminta kepada setiap jemaah untuk memanfaatkan sebaik-baiknya. Momen yang tidak semua umat Islam mendapatkan kesempatan ini, momen yang begitu langka, momen yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang menjadi tamu Allah, sehingga diharapkan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk berserah diri, memohon ampun, meminta pertolongan dan memanjatkan doa dan juga memanjatkan permohonan. Apapun keinginan kita, kita khususkan hati kita untuk memberikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu wukuf di Arafah ini. Waktu yang mustajab memang dianjurkan adalah pada ba'da isfar hingga sebelum maghrib, sehingga nanti setelah sholat bersama, kemudian nanti ada zikir bersama dan mendengarkan khutbah bersama, nanti jemaah akan diminta untuk khusyuk begitu, menyendiri, kemudian fokus dengan dirinya sendiri dan akhirnya bisa memanjatkan doa, menjalin hubungan komunikasi dengan Allah dengan baik begitu, sehingga semua doanya bisa tersampaikan, semua permohonan, semua keluh kesah, semua pengampunan yang ingin didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala bisa disampaikan pada saat melaksanakan wukuf di Arafah ini. Tifal. Membayangkan bahwa banyak manusia akan berkumpul di sana itu tentu akan jadi hal yang khusus dicermati begitu seluruh otoritas. Terutama tadi kan Anda sudah menjelaskan bahwa para jamaah haji memegang dua identitas saat ini saat berada di maktab. Bagaimana kemudian mobilitas atau mobilisasi yang diatur sebelum sampai para jamaah ini datang ke Arafah atau tiba di Arafah? Adakah kendala-kendala tersendiri yang Anda lihat?
Kami coba perbaiki komunikasi kami dengan Yasir Nediama yang saat ini sudah bersama dengan para jamaah haji untuk layanan haji khusus begitu untuk pelaksanaan ibadah haji kali ini. Yasir, saya pastikan dulu sudah mendengar suara saya, Yasir? Kita coba perbaiki kembali, saudara. Dan ini sekali lagi adalah visual yang masih kami pantau. Ini adalah gambaran terbaru saat di Arafah. Puncak ibadah haji berlangsung pada hari ini dan kegiatan ini adalah momen-momen sakral bagi umat muslim yang mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji di tahun ini. Perlu dipahami juga bahwa tidak mudah untuk mengikuti seluruh prosesi haji ini karena sudah ada rukun hajinya dan syarat-syarat yang membuat akhirnya jamaah ini dianggap sah dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji khususnya di tahun 1445 Hijriah ini. Saat ini sudah 28 menit berjalan dari pukul 10 waktu Arab Saudi. Saya coba cek kembali komunikasi saya dengan Yasir Nediama. Yasir, masih mendengar suara saya? Masih mendengar, Tifal. Oke. Soal mobilitas sempat ada kendalakah sebelum sampai tiba ke Arafah tadi? Kendala terjadi tapi ini minor ya. Dari 20 rombongan bus yang kami bergerak begitu dari Aziziyah menuju ke Arafah ini hanya sekitar 2-3 bus yang terlambat. Keterlambatan 2-3 bus ini dikarenakan memang ada pengalihan arus yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Arab Saudi. Ini karena kalau kita lihat bahwa semua jemaah haji tidak hanya dari Indonesia namun seluruh dunia bergerak menuju ke Arafah sehingga pengaturan lalu lintas yang dilakukan oleh pemerintahan Arab Saudi harus betul-betul dipatuhi. Kami berangkat dari Aziziyah itu berjarak sekitar hampir belasan kilometer menuju ke Arafah, berangkat sekitar pukul 11 namun baru sampai di Arafah ini sekitar pukul 4 dini hari begitu. Tidak hanya jarak yang cukup jauh, namun memang pemeriksaan yang dilakukan, kemudian adanya pengalian arus yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi ataupun pihak kepolisian dari Arab Saudi, sehingga memang ini yang membuat jemaah haji ini harus bersabar begitu. Ini yang sebenarnya sudah disampaikan, sudah diinformasikan jauh-jauh hari pada saat jemaah berangkat menuju ke Arafah. Disampaikan bahwa dalam perjalanan nanti akan ada pengalian arus, akan ada ketersendatan, akan ada pemeriksaan sehingga jamaah yang berada di dalam bus ini dimohon untuk bersabar, jangan terpancing emosinya, jangan gelisah dan tetap berdoa sehingga bisa sampai di area Arafah ini dengan selamat dan sampai pas dengan waktunya begitu sehingga bisa melaksanakan wukuf di Arafah nanti pada saat zuhur ataupun setelah matahari tergelincir ya setelah zuhur dan nanti akan selesai pada maghrib atau sebelum maghrib nanti. Ini yang terus disosialisasikan begitu dan alhamdulillah Tifal saat ini memang jamaah sudah selesai beristirahat dan selalu berkumandang. Ini membuat saya pribadi senang sekaligus haru, alhamdulillah dari rangkaian kegiatan yang kami lakukan dari Madinah, kemudian Mekah, kemudian penantian di Aziziyah ini yang akhirnya menuju ke inti dari kegiatan haji, yaitu pelaksanaan puncak haji hari ini di Arafah. Baik. Terima kasih untuk saat ini Yasir Nediama Anda bersama dengan para jamaah haji khusus yang saat ini sudah berkumpul di Arafah. Nanti kita akan kembali ke Anda lagi nanti. Termasuk kami juga akan meninjau suasana di titik lain, terutama yang ikut dipantau juga oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang saat ini sudah berada di Mekah, Arab Saudi. Kami jeda sebentar, saudara. Tetap di Kompas TV. Jaminan kamu bisa jaga anak saya? Tabungan ada? Alhamdulillah ada Pak. Saya juga udah daftar haji. Gitu dong. Terus mau kapan resepsinya? Yuk daftar haji selagi muda. Dananya aman dikelola oleh BPKH. Nggak sampai. Kok nggak sampai ya? Pertumbuhan dipengaruhi nutrisi. Pediasure dengan arginin, vitamin K2. Lihat 50% tumbuh nyata